akan dipanggil lagi untuk jadi saksi? Iya, iya. Masih ada. CS mungkin salah satu dari udah rencananya kirim kapan? surat panggilan mungkin dan Gimana? Di Sudrajat. Iya, sedang di draft. Kita akan buatkan. Ya, kita akan kirim. Rencana kapan ya? Nantilah, adalah. Ya. Minggu-minggu ini? Minggu ini enggak lah, udah habis minggu ini ya. Minggu depan berarti ya? Ya, gitu ya. Dan mungkin tadi sempat ngomong sama yang pasal yang disangkakan atas pencemaran nama baik ini Siapa? ke TM. via TM. Masih sama, ya. Pasal 27 Undang-Undang ITE, kemudian 310, 311 tentang penghinaan dan fitnah, kemudian ada pasal tentang fitnah terhadap orang meninggal gitu ya. Masih sama semua. Ancamannya Ancaman tetap di bawah 5 tahun, yaitu maksimal 4 tahun. Berarti tidak di penjara? Tidak ditahan oleh pihak kepolisian, namun kita tetap berikan wajib lapor statusnya setiap Senin Kamis di kantor kita untuk sedikit memprotek TM ya, agar tidak kemana-mana. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Seperti kita tahu kemarin proses mediasi terakhir Haji Faisal dengan Tiara Marlene sudah berlangsung. Tiara Marlene menangis di ruang mediasi tetapi tidak dihiraukan oleh Haji Faisal. Dan Haji Faisal bertekad terus mengusut siapa-siapa dalang di balik Tiara Marlene mengatakan dan mencemarkan nama baik keluarganya beserta anak dan menantunya yaitu almarhum Bibi dan almarhum Vanessa Angel. Dan kita tahu Tiara Marlene mengatakan bahwa informasi soal Vanessa hamil duluan dan Gala Sky diragukan anak Bibi itu datang dari Dodi Sudrajat dan juga Puput. Karena itulah kepolisian Metro Polres Depok mengatakan akan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dan sudah disebutkan oleh Tiara Marlene. Dari situlah jalan panjang yang akan dilalui oleh Haji Faisal untuk mengungkap dan membuktikan siapa-siapa saja dalang dari permasalahan yang berlarut-larut ini. Ya, terkait mediasi tadi. Ya, jadi kalau kita kan pihak kepolisian hanya memfasilitasi ya terkait keinginan dari pihak terlapor untuk dimediasikan dengan pihak pelapor Pak Haji Faisal. Jadi sudah ada pertemuan tadi kita fasilitasi di ruang Satreskrim. Kemudian memang tidak berlangsung lama ya. Namun pada intinya bahwa kasus tetap dilanjutkan seperti itu. pasal yang Ada pihak yang dipanggil lagi untuk jadi saksi? Iya, iya. Masih ada. CS mungkin salah satu dari udah rencananya kirim kapan? surat panggilan mungkin dan Gimana? Di Sudrajat. Iya, sedang di draft. Kita akan buatkan. Ya, kita akan kirim. Rencana kapan ya? Nantilah, adalah. Ya. Minggu-minggu ini? Minggu ini enggak lah, udah habis minggu ini ya. Minggu depan berarti ya? Ya, gitu ya. dan mungkin tadi sempat ngomong sama yang pasal yang disangkakan atas pencemaran nama baik ini Siapa? ke TM. via TM. Masih sama ya, pasal 27 Undang-Undang ITE, kemudian 310, 311 tentang penghinaan dan fitnah, kemudian ada pasal tentang fitnah terhadap orang meninggal gitu ya. Masih sama semua. Ancamannya Ancaman tetap di bawah 5 tahun, yaitu maksimal 4 tahun. Berarti tidak di penjara? Tidak ditahan oleh pihak kepolisian, namun kita tetap berikan wajib lapor statusnya setiap Senin Kamis di kantor kita untuk sedikit memprotek TM ya, agar tidak kemana-mana. Terima kasih. Ya. Sementara itu, Haji Faisal sendiri juga sudah bertekad untuk mengusut siapa-siapa yang tersangkut dalam kasus penghinaan dari keluarganya, baik itu untuk Vanessa, Bibi, bahkan fitnahan-fitnahan yang ada kepada Marissa Ica soal nikah siri dengan Bibi dan lain-lain juga siap untuk diusut dan dilaporkan oleh Haji Faisal, terutama fitnahan-fitnahan kepada Fuji, Fadli dan juga Franz Faisal. Haji Faisal sudah menyatakan tekadnya itu siapapun asalkan ada delik hukumnya akan diusut tuntas dan akan diproses secara hukum oleh Haji Faisal. punya anak. Melihatnya Pak. Iya. Kalau proses ini tetap lanjut sampai ke pengadilan. Ya kita kan harus imbal balik juga. Saya kan juga punya keluarga, punya anak, ya, punya cucu. Bahkan menantu saya yang sudah meninggal, anak saya yang sudah meninggal disebut-sebut. Anak saya tidak bisa membela diri.
menantu saya tidak bisa membela diri karena dia sudah almarhum. Bagaimana kalau ya terjadi di diri kita bersama, coba di diri kalian lah terjadi gimana? Kalau masih hidup mungkin masih bisa membela diri kan? Tidak bisa diri. Siapa lagi kalau bukan saya yang membela diri? Tentu satu-satunya jalan bagi saya untuk membela diri, untuk meluruskan persoalan ini, tentu saya harus kembali ke hukum. Nah, hukumlah yang akan berbicara di sini. Nah, bisa sampaikan untuk semuanya Pak Haji, bahwa Pak Haji akan membela apapun. ya, saya akan membela siapapun yang berbicara tentang anak menantu saya ya, cucu saya. Kalau semuanya itu mempunyai delik hukum, akan berurusan dengan hukum. Apapun akan saya tempuh. Ya, ini saya pastikan ini. Ada kemungkinan pihak lain dipanggil. Enggak berlaku bagi saya air mata. Kalau sudah menyangkut menantu saya, anak saya, cucu saya, keluarga saya, ya apapun akan saya tempuh. Yang penting ada delik hukumnya. Pasti akan saya laporkan. Mas Sandi, ada kemungkinan pihak lain dipanggil juga karena kan Tiara bilangnya informasi itu didapat dari orang lain. Ya nanti kan proses hukum yang berjalan, nanti biar rekan-rekan dari penyidik yang menyimpulkan siapa yang harus dipanggil diperiksa sebagai saksi. Oke, siap. Makasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Oh iya, dulu coy. Hamil nih, hamil. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Sementara itu Dodi Sudrajat sendiri mengaku tidak mau ikut campur urusan Tiara Marlin dengan Haji Faisal. Meskipun Tiara Marlin masuk ke pusaran konflik antara Dodi dengan Haji Faisal, tapi Dodi Sudrajat mengatakan bahwa Tiara Marlin sudah punya suami dan biar diurus dengan suaminya. Namun kalau dipanggil polisi, Dodi akan datang untuk memberikan keterangan. Istilahnya melaporkan ya, melaporkan gugatan pencemaran nama baik kan Pak Faisal gitu. Walaupun di situ juga ada anak saya juga gugatan pencemaran nama baiknya atas nama almarhum Vanessa, dan saya mungkin ada di antara Pak Faisal dan saya kasusnya Pak Tiara Marlin, tapi saya tidak ikut campur lah dalam masalah kasusnya Tiara Marlin ini, karena kan Tiara Marlin ini sudah punya keluarga, tentunya punya suami, ya kan, suami pasti akan mensupport dan membantu menyelesaikan masalahnya Tiara Marlin, terus ada kuasa hukumnya gitu. Kalau saya sih sebagai sahabat, sebagai teman, ya saya mensupport aja, mensupport dan membantu dalam artian ya bantu doa juga, bantu support juga. Tapi kalau memang nantinya dari pihak kepolisian Kapolres Depok ya, Polres Depok itu meminta saya memberikan keterangan, saya sebagai warga negara yang baik saya akan datang gitu. Saya akan datang, saya akan memenuhi permintaan dari pihak Kapolres Depok. Selama ini udah sempat dipanggil ke belum ya? Belum ya, makanya sudah rame kan di media sosial, katanya saya sudah dipanggil, belum ada ya? Sampai sekarang belum gitu. Jadi nggak ada pemanggilan apapun karena proses pemanggilan Tiara Marlin itu juga sebenarnya tidak ada somasi, tiba-tiba sudah jadi tersangka gitu kan. Jadi belum tidak ada somasi, kan harusnya ada 3 kali somasi kan harusnya, SK 3 menteri, 3 kali somasi, diperiksa baru jadi tersangka. Ini jadi tersangka, jadi saya juga bingung juga gitu, kok tiba-tiba jadi tersangka gitu. Ya tapi sudahlah, itu saya nggak mengerti, itu mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pihak kepolisian gitu. Ya semoga bisa diselesaikan. Amin, amin. Ya, semoga ya kan. Sekali lagi saya bilang kan, beliau ini kan sudah berkeluarga, pasti punya suami, punya kuasa hukum, pasti nanti akan diselesaikan dengan mereka. Kalau saya sekali lagi sebagai teman hanya bisa mensupport aja.